bertentangan dengan Pancasila. Ada agama lain yang tidak berketuhanan Maha Esa, itu bertentangan. Nah, dalil saya surat Al-Maidah, nanti Anda catat aja ya, kalau udah tahu ya bagus. Al-Maidah ayat 72, ayat 73, Junto. Al-Maidah juga 116, 117. Tentang segala macam keajaiban dari Nabi Isa. Kalau menurut kita Nabi Isa, kalau kalian memahami Yesus, itu di Al-Maidah 110. Bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu semua ada di Quran yang kita pahami. Nah, sementara dalam konteks konsep Tuhan tadi, Allah mengklaim, nah dari saya bilang mengklaim karena dia menyatakan innani anallah, aku ini Allah. Di mana dia sebut? Surat Toha ayat 14. Ya. Ya. Sementara saya nggak pernah lihat di ajaran Kristen apa pernah Yesus menyatakan saya Tuhan. Nggak ada. Kalinya saya mengatakan, siapa yang bikin Santa Paul? Jangan lupa peran Santa Paul. Oke, izin Pak, izin saya supaya nggak terlalu jauh. Ya, izin. Bukan nggak terlalu jauh, ini penjelasan detail yang kalian ingkari gitu loh. Bukan. Ini kan masalah versi Pak Egy. Jadi gini, saya mohon izin juga untuk menjelaskan. Saya mengungkap sejarah. Versi apa sih? Iya, sejarah itu punya versi, Pak Haji. Artinya gini, ada sejarah versi Islami dalam perspektif Islami. Semua runutan sejarah, saya juga mengikuti pola yang Bapak bangun nih, filosofis, historis, sosiologis, semua psikologis dan yuridis. Ini juga bisa diklaim oleh versi lain gitu loh. Nah, sekarang kita mau berbicara, Pak, leading untuk membawa semua hal ini menjadi runutan sejarah adalah orang-orang yang berperan dalam sejarah itu. Tetapi kita tidak boleh menafikan dari beberapa hal yang saya mau katakan berdasarkan pilar akal sehat aja lah Pak Egy. Misalkan begini, bangsa ini tidak diperjuangkan untuk dimerdekakan oleh segelintir atau taruhlah mayoritas umat Islam. Walaupun ada segelintir non-Islam, itu juga ikut berjuang, berdarah-darah, bersumbang nyawa untuk negara ini. Jadi tidak andil penuh, andil mutlak orang Islam memperjuangkan kemerdekaan RI. Itu satu. Yang kedua, Pak Egy, sebelum historis, kita bicara historis, sebelum Islam masuk, yang duluan ada Hindu Buddha. Kalau mau dikatakan mereka tuan rumah di negeri di Nusantara ini. Kalau bicara Hindu, Islam masuk dengan khalifahnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari semua isme-isme yang Anda katakan tadi Pak Haji, kemudian Islam masuk dan mengislamismekan semua juga. Itu kan yang saya bilang tadi, versi Pak Haji. Jadi versi yang dibangun dengan kekuatan mayoritas, dan kemudian itu menjadi kekuatan yang memaksa orang harus membenarkan apa yang dipikirkan dalam jalan berpikir atau konstruksi berpikir Islami. Nah, tapi pertanyaannya Pak Egy, bahwa negara ini apakah betul hanya orang Islam yang memperjuangkan untuk menegakkan kemerdekaan NKRI? Kan tidak. Lalu filosofi Pancasila yang dibangun dari alinea ketiga pembukaan itu menurun. Tafsir Pak, yang saya bilang ini tafsir Islami, ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan seolah-olah itu diilhamkan oleh murni ajaran Islam semata gitu. Tidak Pak, itu sebenarnya basicnya bukan dari situ. Kalau kita bicara Allah, bukan cuma orang Islam yang berbicara percaya kepada Allah. Soal konsep yang Maha Esa ini juga boleh dikata mengakomodir agama-agama lain di luar Islam yang percaya ada satu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Soal penjabaran teologinya, kemudian mempresentasi pribadi kepribadian sang pencipta itu dengan macam-macam dalil teologinya, itu hal yang berikutnya, itu subsistem dalam berpikir teologisnya. Tapi kita berbicara satu spirit, satu psikologis, bahwa sila pertama itu Pak Egy tidak ditafsirkan untuk menjadi milik mutlak dalam penafsiran mutlak milik Islam. Yang sila pertama itu untuk diberlakukan, itu milik untuk semua agama dan aliran kepercayaan Pak Egy. Dalam soal penjabaran teologisnya, itu yang saya bilang tadi, itu masing-masing punya. Tapi apa yang saya katakan sampai sekarang ini Pak Egy, bahwa
kita sebenarnya berbicara dalam konteks. Oke, setuju kita harus objektif seperti yang Pak Egy bilang dari tadi ya. Nah, objektivitas inilah yang sebenarnya kita bangun bukan dari akar perspektif yang berbeda. Misalkan Islam dengan dasar kitab sucinya, dengan misi dakwahnya, Kristen lain dan Hindu lain. Bukan itu, Pak. Yang saya mau berbicara, kita mempertemukan yang namanya kebersamaan dalam pandangan yang tidak berakar pada kitab suci masing-masing. Contoh, kami mengajarkan kasih, Pak. Yesus mengajarkan kasih. Islam juga pasti menerima. Nggak mungkin Islam nggak menerima bagaimana mengasihi sesama manusia. Bahkan Yesus mengajarkan lebih, mengasihi musuh, bukan sesama manusia saja. Itu hal yang saya mau katakan, hal yang bisa dipertemukan. Filosofi-filosofi misalkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kita setuju. Islam yang rahmatan, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah soal masing-masing Islam dan Kristen atau agama lain kemudian mempresentasikan lain kehidupan dia sebagai penganut agama-agama tadi berbeda. Misalkan orang Kristen menunjukkan hidupnya tidak mengasihi sesamanya, bahkan memusuhi orang Islam. Itu juga tidak berdasarkan ajaran Kristus. Islam juga begitu, rahmatan lil alamin, menjadi berkat, menjadi rahmat seluruh alam semesta. Ya, tapi kalau kemudian ada orang-orang Islam, ini penganut, bukan agamanya saya bicara, penganutnya melakukan atau bersikap bertentangan dengan ajaran rahmatan lil alamin itu tidak bisa disalahkan agamanya. Ini yang saya bilang, Pak, base seperti ini kita nggak bisa paksakan untuk diterima oleh yang lain. Pak Egy nggak bisa paksakan runut berpikir atau runutan filosofis, runutan historis, sosiologis, sampai kepada yuridiksi yang Anda bangun berdasarkan runutan itu untuk diterima oleh semua agama. Nggak bisa, Pak Egy. Ini negara sudah menjadi negara yang dibangun berdasarkan komitmen toleransi SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan itu kita harus hormati. Nah, saya setuju Bapak bilang toleransi. Tapi kalau Bapak memperjuangkan dari sisi keyakinan Islam, Perpu tadi, ya itu hak Bapak. Tapi dalam hal ini juga Bapak berasumsi salah bahwa orang Kristen seolah-olah menurut Bapak punya Tuhan 3, Allahnya 3. Itu salah besar, Pak Egy. Tidak seperti itu teologi dalam Kristen. Orang Kristen mempercayai Allah itu esa, gitu loh. Allah yang esa itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pemahaman teologis, tapi tidak mengkhianati sila pertama, Pak Haji. Jadi saya pikir ini clear untuk kita sama-sama menghargai base masing-masing, tapi kita cari titik temu untuk memperjuangkan nilai-nilai kebajikan dari agama Islam, Kristen, dan yang lain. Untuk apa? Membangun kebersamaan supaya Indonesia bisa dibawa lebih maju, lebih berkembang, sampai memenuhi cita-cita di dalam pembukaan itu. Adil dan makmur, gitu loh Pak, sentosa, sejahtera, dan seterusnya. Ya, Pak Haji, mohon maaf, saya harus juga membuka kesempatan karena kita sudah berjanji untuk yang lain juga bisa diberikan kesempatan bertanya atau berikan pendapat, Pak Haji ya. Tapi kan kita perlu klarifikasi juga, dari situ kan sudah. Nah, sekarang saya klarifikasi dari saya. Oke. Harus dibangun pemikiran yang sudah saya sampaikan tadi dengan kategori saya tidak memaksa. Ini kan metode. Ya. Kalian mau pakai cara apa berpikir? Saya tawarin gagasan, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu tawaran gagasan saya. Kalau ini nggak benar, terus pakai apa? Lawan kata objektif apa subjektif? Masa kita harus subjektif? Enggak lah. Jadi kata versi, Brother Yosua Tewu, nggak perlu digunakan dalam konteks dialog kita. Kita nggak berversi-versi. Karena kalau sudah berversi, itu identik dengan subjektif. Itu logika yang harus dibangun. Nah, yang kedua, yang perlu klarifikasi lagi secara istilah. Makanya saya bilang tadi setelah metode, problem ilmiah itu istilah. Anda pakai istilah versi. Ini karena gini tepat. Pak, karena masalah objektivitas itu diberikan isinya. Waktu Anda jelasin, saya diam. Sekarang saya jelasin, Anda diam. Gitu. Oke, silakan Pak. Simak dengan baik, ya. Jadi dalam perspektif itulah kita bicara tentang objektivitas. Kemudian yang keduanya lagi, tadi dikatakan bahwa saya salah tentang Tuhan dari Trinitas itu 3. Loh,
Kok saya yang disalahin? Yang membangun konsep Tuhan Trinitas siapa? Kenapa kalian nggak tetap aja Allah yang Esa? Kenapa harus ikutin arus dari omongan si Santa Paul? Karena itu Santa Paul. Bahkan nama Yesus saja itu hasil kongres di Efesus tahun 325. Itu fakta antara sorry Pak, mohon maaf Pak, Trinitas itu Pak, kita klarifikasi ya, itu doktrin teologi tidak mewakili seluruh kekristenan Pak, tidak. Hanya kelompok-kelompok mainstream tertentu, Katolik terutama, tapi tidak mewakili seluruh kekristenan Pak Egi. Ya, apalagi bicara Trinitas. Adapun tidak mewakili seluruh kekristenan, itu kan fakta internal kalian. Tapi jangan salahin saya kalau saya memahami begitu, kalian yang nyebarin kok. Apa saya berani nyebarin Tuhan 3 kalau bukan dari kalian? Internal tapi kalian. Itu tidak bermakna, yang saya bilang tadi tidak bermakna 3 Allah Pak Egi, salah paham Bapak. Iya, tapi pada versi, nah ini baru pakai versi Anda. Dari kekristenan yang lain, Trinitas dijelaskan begitu oleh Santa Paul. Sudah, itu fakta lah. Jadi kita jangan debat fakta, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam konteks membangun dialog kita ini yang beradab loh, beradab, ya. Dan bermartabat istilahnya, edukatif, ya, jangan lupa edukatif. Yeah. Debat itu dialog edukatif. Edukatifnya di mana? Ketika kita dapat penjelasannya seperti itu tentang konsep Tuhan tadi, yang menurut banyak pemahaman orang dengan Trinitas itu, terus kalian bantah sendiri. Oh nggak begitu, lo kenapa nggak dari awal? Nggak perlu ada Trinitas. Nah, itu kan problem di kalian, tapi jangan nyalahin kita dong. Orang kita terimanya dari kalian, ya. Nah, itu satu.